Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di channel Iwan Kurniawan, Ibnu Al Fauzan. Alhamdulillah ana ada seorang teman ya, seorang teman di kampus di Ma'had Al-Ulum atau yang biasa dikenal LIPIA. Sebelum mana tanya lebih jauh lagi, ya, beliau adalah seorang pelajar kemudian seorang pelajar yang sudah mempunyai istri dan anak, Insya Allah. Kemudian ya sebelum mana tanya lagi, mungkin lebih baik kita tanyakan langsung kepada orangnya. Silakan Ustadz, antum bisa memperkenalkan diri dulu sebelum ana tanya lebih lanjut. Tafadhol Ustaz. Mungkin dari nama, tempat, dan ya silakan. Baik, bismillah. Nama ana paling masyhur itu biasa Iwan Al-Kupangi. Kalau nama sosmednya ya Iwan Al-Kupangi. Nah, kalau nama lengkap Iwan Usman Pewa, ya, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan ibu asli Kupang, mu'alaf juga. Di bapak yang asli Sulawesi sebenarnya. Jadi berdarah campuran antara Sulawesi dan juga NTT. Insyaallah, tabarakallah. Oke, Ustaz. Nah, Ustaz Iwan Usman ya, nama lengkapnya. Kalau nama sosmed, nama kerennya Iwan Al-Kupangi. Siap. Oke. Ustaz Iwan ini tinggal di Kupang ya sekarang ya? Iya betul. Oke. Ustaz, gimana antum bisa ceritakan mungkin dari orang-orang di sana gitu ya? Apakah di sana banyak orang Kristen atau orang Islamnya? Terus medan dakwahnya seperti apa di sana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kalau kita melihat perbandingan dari mayoriti dan juga minoritinya, Islam sangatlah minoriti di sini. Kalau kita hanya tidak sampai 10% malah. Hanya 9, berapa persen itu yang kita data itu kita ambil dari salah satu ketua DPR juga yang mewakili NTT beberapa minggu kemarin menyampaikan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jumlah kita sangat minoritas sekali dan untuk keadaan di sini kalau yang terdengar di luar sana seperti di daerah lain maka mengatakan bahwa di Kupang atau NTT sini adalah daerah yang toleransinya tinggi. Tapi ya begitulah yang terkenal di daerah tapi tidak seperti apa yang dirasakan di lokasi. tentu tidak terupdate apa yang terjadi di lokasi. Yang ala kulli hal tantangannya lebih dari apa yang didengar. Di salah satu sisi kita adalah minority dan ya banyak ketika untuk berdakwah banyak hal-hal yang rintangan-rintangan yang pastinya ada. Oke, jadi Ustadz Iwan ini contoh buat kita bagaimana perjuangan seorang Ustadz yang berdakwah di pedalaman gitu Ustadz ya. Masya Allah. Ya, karena berbeda dengan orang yang mungkin berdakwah di kota-kota ya setidaknya mereka udah aman gitu ya. Kalau di sana Masya Allah perjuangannya sangat hebat sekali. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya itu ketika orang misalnya dari luar ingin menjadi mu'alaf gitu, itu prosesnya seperti apa itu? Apakah kontakan dulu terus datang atau langsung datang atau bagaimana? Sebenarnya kalau dilihat dari banyak yang saya hadapi, yang saya tangani, yang beberapa orang bahkan sudah puluhan yang kami syahadatkan di sini, itu seperti rantai, jadi saling bersambung. Dari pertama ada yang tertarik dengan Islam, kemudian kenallah dengan orang, dengan tetangga yang Muslim, akhirnya minta untuk konsultasi agama.
Menyampaikan kepada sudah makanya sampaikan sudah telepon dulu, kontakkan mereka, kontak ke kami, telepon dulu Ustadz Iwan nanti biar kita atur jadwal ketemu. Dari situ akhirnya ketemu dari situ. Setelah ketemu, karena mereka otomatis yang pertama itu mereka tertariknya karena kalau melihat dari semua yang Anda tangani, mereka itu tertarik dari melihat Islam dari luar. Dari luar di Islam itu mereka lihat taat. Yang pertama taat karena sholat 5 waktunya selalu kumandangkan azan. Kemudian yang kedua melihat dari akhlak orang Muslim yang selalu peduli. Kemudian yang selanjutnya untuk perempuannya mereka tertutup rapi, memakai hijab, memakai gamis. Itu yang membuat mereka jatuh cinta terhadap Islam itu. Jadi yang banyak hal yang menyebabkan mereka ya termasuk salah satu motivasi mereka untuk melakukan konversi agama yaitu adalah tertarik dengan akhlaknya seorang muslim. Alhamdulillah. Berarti emang orang luar melihat luarnya ya, syiar-syiar dari Islam itu sendiri ya. Iya. Baru kemudian mereka tertarik dari orang maksudnya mendengar dari orang lain seperti ini dan seperti itu, kemudian akhirnya ketika sudah tertarik baru menghubungi antum gitu ya, janjian dan sebagainya ya. Insyaallah. Maka yang pertama itu mereka melihat dari luar. Maka ketika berhadapan dengan kami, langkah selanjutnya adalah kita memahamkan mereka dari sisi perbandingan agama dan juga konsep ketuhanan. Karena yang banyak dari mereka kan dari kaum Nasrani. Otomatis konsep ketuhanannya sangat jauh berbeda. Dan ini yang harus kita jelaskan dari sisi pembahasan tentang perbandingan agama. Dan alhamdulillah kita menyampaikan, menggali dan menjelaskan mereka menggunakan kitab suci mereka sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin ini terbenak juga di orang lain atau khususnya Ana sendiri. Kalau ada salah mohon diluruskan ya. Jadi yang Ana lihat itu yang namanya di pedalaman gitu ya, seperti Papua, NTT dan sebagainya, mereka rata-rata orang Kristen itu adalah orang-orang yang mereka lebih condong ke ekonominya rendah gitu ya. Kemudian bukan disogoki ya, diberikan makanan, sandang, pangan dan seterusnya. Nah, dengan hal itu mereka masuk Islam. Tetapi mereka itu masuk dalam Kristen. Jadi mereka tuh masuk itu bukan karena ilmiah gitu ya. Oh, karena saya beriman dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, orang-orang yang datang ke antum ini, apakah mereka orang-orang yang ilmiah gitu? Maksudnya mereka bertanya dalil dan sebagainya, atau mereka hanya ikut-ikutan keluarganya, atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi yang pertama tentang kondisi daerah. Memang NTT merupakan daerah termiskin ya. Kalau kita lihat dari statistik yang ada, memang ekonomi adalah salah satu NTT adalah merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori miskin. Nah, untuk mereka yang beragama Kristen itu karena mengikuti dari nenek moyang mereka sebenarnya, ya, dari turun temurun, dan kalau yang datang kepada kami itu beragam sebenarnya. Yang minta kepada kami untuk bersyahadat, masuk Islam, itu beragam. Jadi yang pertama, ada yang bertanya-tanya, penasaran dengan Islam. Ada yang tertarik dengan sendirinya, sudah jatuh cinta dengan Islam ketika melihat yang paling sering itu adalah mereka melihat orang yang baru masuk Islam dan perubahannya 100% berbeda. Karena kehidupan di sini beda sekali. Ketika mereka pergi beribadah ke rumah ibadah mereka, tempat ibadah mereka memakai pakaian yang serba terbuka. Lebih berani mereka, seperti yang barusan hari ini saya konsultasi beberapa jam yang lalu, dia menyampaikan, saya itu merasa ada yang janggal dengan keyakinan saya. Saya melihat kok masyarakat dan orang-orang yang berada di satu agama dengan saya itu lebih berani memakai pakaian yang terbuka ketika mereka pergi untuk berdoa.
dibandingkan di rumah. Mereka di rumah itu tidak berani untuk pakai pakaian serba terbuka seperti itu. Akan tetapi ketika mereka berangkat menuju tempat beribadah, justru lebih berani untuk memakai pakaian terbuka. Artinya dari sini mereka sudah merasa rancu dengan keyakinan mereka sendiri dari segi penampakan kaum muslimin. Nah, dan banyak juga yang tertarik dengan kepedulian orang muslim. Karena kita alhamdulillah setiap tahunnya kita mengadakan kurban bersama mu'alaf, kurban, dan kita bagikan ke pelosok-pelosok, dan di situ ketika tetangga-tetangganya juga kita bagikan. Jadi ini alhamdulillah salah satu kemajuan dalam dakwah kami, yaitu di situ salah satu hal yang banyak menyebabkan orang masuk Islam itu di situ. Mereka melihat kepedulian Muslim terhadap Muslim yang lainnya, walaupun mereka, karena kita melihat ketika kita sampaikan ini adalah titipan dari muhsinin di Jakarta, dari daerah sini, dan mereka melihat ada kepedulian antara sesama Muslim. Jadi dengan sendirinya pikiran-pikiran mereka, orang-orang yang terlebih yang belum termakan oleh provokasinya media. Mereka dengan sendirinya akan berpikir bahwa Islam itu bukan teroris, Islam itu tidak radikal. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Iya, berarti emang kalau kita ngelihat yang mungkin yang di komunitas Muslim membagikan daging hewan kurban itu hal yang biasa ya. Tapi kalau di sana, masya Allah, asarnya bekasnya itu sangat membekas sekali di mereka ya. Allahu Akbar. Betul. Oke Ustaz, pertanyaan terakhir nih buat sesi pertama ini, dari sekian orang yang antum syahadatkan gitu ya, yang antum bimbing mengucapkan syahadat, ada nggak kisah unik atau yang misalnya ya itu bisa masih berbekas di antum gitu? Apa ada nggak yang seperti itu Ustaz? Jadi sebenarnya yang paling membekas itu adalah 2 bulan yang lalu sebenarnya. 2 bulan yang lalu saya syahadatkan setelah Idul Fitri kemarin, saya syahadatkan 3 orang remaja putri yang langsung diserahkan sama orang tuanya. Orang tuanya Muslim atau Kristen? Orang tuanya masih non ya. Allah. Hanya sendiri, anak ini, pemudi ini sendiri diserahkan langsung kepada orang tuanya, kepada saya untuk disyahadatkan, Ustaz, tolong bimbing anak saya dalam Islam. Dia mau menjadi muslimah. Alhamdulillah datang ikut menyaksikan proses pensyahadatannya orang tuanya semua. Dan alhamdulillah 1 bulan belajar dia bisa baca Quran. Allahu Akbar. 1 bulan belajar Iqra, dia bisa baca Quran. Jadi ini merupakan salah satu yang paling mendasar dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan orang-orang mukmin yang lainnya yang bahkan sudah sepuh, sudah tua, bahkan belum bisa baca Quran. Alhamdulillah, seperti itu. Nah, uniknya lagi, setelah 2 bulan berlalu, orang tuanya ikut bersyahadat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan melihat perubahan dari anaknya. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah sekarang, makanya yang kemarin hari Ahad kemarin saya syahadatkan 6 orang itu adalah ibunya beserta kelima adiknya. Allahu Akbar. Itu yang saya syahadatkan. Alhamdulillah. Jadi itulah seperti mata rantai, seperti rantai itu saling tarik saling ulur, karena melihat dari perubahan karib kerabatnya, anaknya atau saudaranya atau adik kakaknya yang sudah lebih dulu masuk Islam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya Ustaz, barakallahu. Wa fiikum barakallah. Berarti emang ketika mereka setelah bersyahadat itu enggak langsung kamu udah disyahadatin udah pulang gitu ya, tapi dibimbing gitu ya sampai ke titik yang lebih baik gitu ya. Iya. Insyaallah, tabarakallah. Iya, betul, karena memang ya. Tapi mau lanjut potong dulu sesi kedua atau kita lanjut? Lanjut dulu Ustaz, yang barusan lanjut dulu. Oke. Nah, seperti yang tadi bahwa kita melihat problematika yang paling sering dilakukan oleh masjid-masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar. Setelah mereka mensyahadatkan, setelah syahadat, masjid akan memberikan sertifikat masuk Islam. Setelah itu lepas tanggung jawab. Tidak sedikit dari mereka yang kembali murtad karena setelah bersyahadat mereka tidak dibekali dengan ilmu,
dibekali dengan akidah yang kuat, akhirnya mereka digoda sedikit pun akan goyah dan kembali kepada kekafiran. Nah, maka kita mengambil pelajaran dari situ. Setelah bersyahadat, kita ikuti terus. Makanya saya ada tiap minggu mengadakan jadwal, tiap minggu harus bersilaturahmi, datang kunjungan terus untuk menyaksikan dan membimbing mereka, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka memakai hijab. Kita minta bantuan dari ikhwan-ikhwan Forum Muhsinin untuk menyuplai jilbab, gamis, dan pakaian-pakaian yang syar'i sehingga mereka bisa terbantu untuk menutup aurat mereka. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustaz, barakallahu fiik. Oke, di sesi pertama ini Ana sangat puas sekali ya dengan semua jawaban-jawaban antum. Alhamdulillah, berarti ini Ana sebenarnya dari dulu pengen nanya ya. Cuman karena emang kalau kuliah kan kita udah balik aja gitu. Susah waktu kosongnya. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan sekarang kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, di sesi pertama Ana kira cukup ya. Demikian. Ya, sekarang kita masuk ke sesi 2 yaitu tentang perjalanan Ustadz Insan Mokoginta ya. Ustadz. Karena emang kalau misalnya mungkin bagi kaum muslimin yang awam yang tidak mengenal beliau itu mungkin hanya ya seperti orang muslim yang lain gitu ya. Tetapi bagi seorang muslim yang mengenal sosok beliau itu Masya Allah kita serasa sangat kehilangan gitu kan. Air mata bercucuran begitu ya, hati sangat sedih dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Jadi Ana juga pernah baca di statusnya di Instagram Ibu Hajah Irena Handono, beliau juga mengucapkan duka cita ya terhadap beliau. Nah sekarang Ana ingin antum sedikit demi sedikit ya, antum ceritakan bagaimana beliau yang antum ketahui tentang beliau dari awal apa di tengah terakhir. Silahkan sekarang waktu buat antum ceritakan bagaimana perjalanan beliau rahimahullah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Beliau Ustaz Insan Mokoginta ini kiprahnya terhadap dakwah ini sangat besar. Ribuan orang sudah yang beliau syahadatkan dan juga puluhan pemuka agama yang sudah beliau syahadatkan. Dan alhamdulillah dengan kebiasaannya mensyahadatkan orang itu, akhirnya Allah angkat cabut ajalnya ketika dia bertasyahud pada salat sunnah terakhir. Allahu Akbar. Ketika itu antum jadi imamnya ya? Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Ana sampai hari ini masih kepikiran, Masya Allah. Ana tidak menyangka bisa menjadi imam pada sholat jamaah terakhir beliau ketika itu. Ana punya tanggung jawab besar, ya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita semua dan Allah menempatkan beliau kepada tempat yang paling tinggi, insya Allah. Allahumma amin. Amin. Jadi anak kenal beliau ini sudah lama. Awalnya itu sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Itu pun lewat media. Ya. Alhamdulillah setelah keterima di Libya, berangkat ke Jakarta, alhamdulillah, dan juga sudah mulai mengajar, membina para mu'alaf di Yayasan Ustaz Samsul Arifin Ababan, merupakan sahabat beliau juga. Akhirnya karena kita sering mengadakan jadwal kajian kristologi bersama para mu'alaf, beliau juga sering diundang. Akhirnya kita mulai mempelajari banyak ilmu yang Ana serap dari beliau, yang alhamdulillah hari ini Ana praktekkan apa yang beliau sampaikan tentang perbandingan agama, tentang ilmu kristologi, yang mana ketika mu'alaf datang kepada kita, kita bisa menjelaskan dengan seperti apa yang beliau jelaskan kepada kami. Alhamdulillah, Masya Allah. Ilmu beliau sangat bermanfaat, alhamdulillah. Di samping itu, karya beliau, buku-buku tentang kristologi itu sekitar sudah 58 itu yang sudah tersebar, dan masih beberapa lagi yang belum sempat beliau terbitkan. Tapi Masya Allah, khazanah dan kiprahnya terhadap Islam itu sangat luar biasa. Nah, perjalanan terakhir beliau adalah ketika hari Kamis yang pada waktu itu 2 minggu yang lalu lah, ya. Pada hari saat beliau wafat itu kita mengadakan kita diundang, kebetulan teman Ana dan juga kenalan kita, beliau juga satu yayasan dengan
rumah tahfidz itu mengadakan peresmian dengan rumah tahfidz tersebut. Dan beliau termasuk dari salah satu perpanjangan tangan dari Yayasan T60 Taubah 60 itu, yaitu beliau bergerak di Palu, berencana akan mendirikan pondok mu'alah di Palu, tapi qadarullah belum sempat didirikan. Beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau setiap bulannya mengislamkan puluhan orang. Jadi beliau ketika Ana dan teman-teman di sini, Ana sendiri mensyaratkan mungkin hanya 1-2 orang ketika kita syahadatkan, paling banyak paling 6-7 orang. Tapi kalau beliau syahadatkan itu belasan orang, puluhan orang satu kali syahadat. Dan itu berkelanjutan terus. Karena beliau tahu apa trik-triknya. Karena beliau mantan aktivis gereja juga pada waktu itu, dan makanya dia tahu cara masuk ke sana kemari itu bagaimana. Alhamdulillah dakwah beliau di Palu sana sangat luar biasa besar, dan juga kiprahnya terhadap Islam sangat luar biasa. Nah, kejadiannya pada hari itu ketika jam 5 sore, Ana sama Samsul Arifin Nababan dan bersama para yang lainnya sudah lebih dulu hadir. Beliau terlambat sekitar 15 menit. Ketika sudah acara sudah dimulai, beliau baru datang, dan pada sesi terakhir ketika mendekati maghrib, beliau dikasih kesempatan untuk berbicara dan sedikit berpesan untuk para santri-santri tahfidz dan orang-orang yang hadir pada sore hari itu. Nah, pesan yang paling Anda ingat, yang pesan terakhir dari beliau yang Anda masih ingat sampai sekarang, ingatlah wahai para pendakwah, kalian jangan hanya menghafal Al-Quran, setelah itu cukup. Akan tetapi jangan lupa juga agar kalian bekali diri kalian dengan menghafal 20 atau 30 ayat Bible yang berisikan yang menunjukkan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam, dan juga tentang keesaan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena di medan dakwah nanti, ketika kalian terjun kepada masyarakat, apalagi yang berada di markasnya, di tempat-tempat minoritas, maka yang kalian hadapi adalah bukan orang Islam. Yang kalian hadapi adalah para misionaris. Nah, dan inilah yang menjadi senjata terbaik. Nah, pesan itu yang paling beliau tekankan kepada para hadirin pada sore hari itu. Dan qadarullah setelah menyampaikan ceramahnya sekitar 30 menit, azan maghrib, beliau istirahat, menikmati minum sebentar, kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah di situ Ana ditunjuk suruh maju untuk imam oleh Syekh Samsul Arifin Nababan dan para pemimpin pesantren di situ untuk menjadi imam pada sholat maghrib pada waktu itu. Alhamdulillah sholat maghrib berjalan lancar sampai dengan salam. Kemudian kita melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah serta sholat ba'diyah maghrib. Pada sholat ba'diyah inilah ketika tasyahud akhir beliau terkena serangan jantung. Beliau langsung sesak dan langsung wafat ketika tasyahud akhir, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sampai beliau meninggal. Nah, kenapa kita sebut serangan jantung? Karena ketika berceramah, sebelum menyampaikan ceramahnya, beliau merasa dan sempat mengatakan, saya mohon maaf agak tersendat-sendat karena ada penyempitan jantung, kata beliau ketika berceramah itu. Dan ketika beliau jatuh, Ana masih dalam sholat ketika tahiyat juga. Setelah tahiyat Ana langsung bopong ke mobil bersama para santri pada waktu itu, dan Ana bersama salah satu santri ikut mengantar beliau ke rumah sakit Eka Hospital di Tangerang di BSD waktu itu. Jadi Ana sama salah satu santri yang menemani beliau sampai di rumah sakit Eka Hospital BSD. Nah, sampai di sana kita sampaikan ke para dokter untuk segera mengecek untuk jantung beliau, langsung dilakukan pemompaan dan juga diminta untuk dipakaikan ventilator untuk memancing
jantungnya, karena memang di jalan ketika dari rumah sakit itu sudah tidak bergerak sama sekali. Jadi tinggal ototnya saja yang masih bergerak sedikit-sedikit seperti itu. Nah, jadi kalau bisa dilihat beliau wafat itu ketika bertasyahud akhir itu. Nah, nanti insya Allah Ana share di akhirnya Ana video beliau ya sedang sholat. Nanti di Facebooknya Ustadz Iwan juga ada ya. Baik, insya Allah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, sosok seperti apa sih Ustadz Insan ini di mata antum? Ana melihat beliau adalah sosok yang sangat inspiratif bagi para pendakwah, terkhusus kepada para pendakwah tauhid, ya, para pendakwah yang gemar, ya, yang visi dan misinya adalah menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Nah, jadi beliau adalah orang yang sangat kiprahnya yang sangat besar, dan menurut Anda umat Islam sangat merasa kehilangan pasti dengan kepergian beliau. Karena beliau adalah salah satu mu'alaf yang mendapatkan mu'alaf award, ya, mendapatkan prestasi yang luar biasa. Sudah dari tahun 2013 itu sudah, dari tahun 2006-2007 itu sudah mendapatkan predikat yang luar biasa. Nah, maka umat Islam ini sangat merasa kehilangan, bahkan sampai hari ini juga Ana masih ada dalam ingatan Ana tentang beliau. Masya Allah, kiprahnya luar biasa sampai mensyahadatkan ribuan orang, dan juga beliau sering aktif untuk berdebat dan jidal kepada orang-orang kafir, orang Nasrani, para pendeta. Bahkan sebelum wafatnya beliau juga sudah dijadwalkan untuk berdebat beberapa minggu ke depan, tapi qadarullah sudah dahulu azal, insyaallah. Tapi ternyata itulah ilmu yang kiprah yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin belum terputus, masih terus mengalir. Artinya adalah karya-karya beliau, dari buku-buku beliau itu sangat bermanfaat, luar biasa. Karena dari buku-buku itulah kita bisa menjadi hujah, membantu kita untuk menjelaskan tentang Islam kepada agama-agama yang lain. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Kayak kira kalau kita bahas sampai akhir nggak bakalan cukup ya. Iya. Tentang keutamaan beliau. Ya, Ana harapkan mudah-mudahan antum bisa menjadi penerus beliau di sana. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kami bisa mampu untuk mengikuti jejak beliau, insyaallah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kuliah di Libya juga segera beres. Amin, insyaallah. Amin. Dan Allah mudahkan kita semua. Amin. Ana kira cukup sekian. Jazakallah khair Ustaz waktunya. Mudah-mudahan para pemirsa semua yang menyaksikan channel ini bisa mengambil faidah buat kita, buat Ana pribadi dan buat kita semua umumnya. Mudah-mudahan halaqah ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.